Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di vlog kali ini aku pengen share lagi tentang kegiatan aku. Dan kegiatan aku di video kali ini adalah tentang food preparation. Dan sekarang aku lagi mau kosongin untuk isi kulkasnya, karena di video ini juga aku mau sekalian deep cleaning kulkas. Setelah semua isi kulkas aku pindahkan ke dalam wadah nampan ini, itu tuh langsung aku masukin ke dalam dapur gitu ya teman-teman. Dilanjut ini aku juga mau ambilin untuk belanjaan aku tadi pagi, karena aku tuh food preparationnya tuh di minggu siang gitu. Jadi untuk belanja di video kali ini aku tuh beli sayur katuk ya, request suami aku. Kemudian aku juga beli kangkung 1 ikat. Kemudian aku juga beli ada jagung ya 1 plastik, dan juga aku tuh masih ada lebihan jagung 1. Kemudian aku beli tahu 1 bungkus, tempe 1, dan juga cabai ini 2 bungkus. Per bungkusnya itu cabai itu 1 ons ya teman-teman. Dan aku juga tuh beli wortel sebanyak 4 buah, ada juga ikan asin 1 bungkus, bawang putih 1 bungkus gitu, 1/4, dan juga bawang merah 1/4. Dan ini aku juga beli sayur asem sebungkus. Dan gak ketinggalan aku juga beli bawang bombay 2, dan juga ini ada daun bawang. Dan inilah belanjaan aku untuk di food prep kali ini ya teman-teman. Aku tuh lupa berapa harga perincinya, tapi semua ini senilai 100 ribuan. Sebelum memulai food prepnya, jadi aku tuh masih mau lanjut mengosongkan untuk isi kulkas aku ya teman-teman, karena kulkas aku tuh bener-bener udah kotor dan juga lengket di beberapa spotnya. Karena kadang isi kulkas aku itu kayak berupa susu dan juga yogurt gitu ya teman-teman, dan juga kadangan tuh ada juga minuman manis. Jadi misalkan tumpah, dia tuh pasti bikin semuanya tuh lengket. Jadi di deep cleaning kulkas kali ini tuh semua bagian kulkasnya aku copotin dan mau aku cuci ya teman-teman. Jadi biar semua itu nggak lengket sama sekali. Dan sekarang aku lagi pengen untuk elap-elapin badan kulkasnya gitu, pakai cairan pembersih andalan aku. Dan sebenarnya di sini tuh cairan pembersih itu udah kayak mau habis gitu ya teman-teman, tapi masih bisa gitu aku semprotin. Kalau selangnya itu aku pasin di bagian itu yang masih ada cairannya. Jadi cairan kulkas ini tuh cuma kita semprot-semprot aja ya ke semua bagian yang kotor gitu di dalam kulkas, dan setelah itu kita tunggu selama 2 menit. Jadi sambil menunggu selama 2 menit itu, di sini aku langsung aja untuk menyiapkan untuk food prep aku ya teman-teman. Jadi ini talenan besarnya itu udah mulai aku pakai lagi. Kemudian aku mau siapin untuk tisu gulungnya dan juga untuk wadah-wadah food preparationnya. Jadi selama 2 menit sebelum bersihkan kulkas, semua pekerjaan itu disambi-sambi gitu ya teman-teman. Jadi biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, jadi beres-beres semuanya sekalian. Karena memang untuk food preparation itu benar-benar menyita waktu gitu ya teman-teman, tapi itu bisa memudahkan kita ketika mau memasak. Dan untuk sayurnya pun bisa lebih awet karena penyimpanannya bisa lebih baik. Dan di sini aku lagi siapin talenan, gunting, dan juga pisau yang biasa aku gunakan kalau mau food prep ya. Dilanjut karena cairnya tuh udah sekitar 2 menitan aku diamin di kulkas, jadi sekarang mau aku lap-lap kulkasnya. Karena cairnya tuh kan kuning ya, jadi kalau misalkan kelamaan di kulkas nggak langsung aku lap gitu pakai lap basah ini, nanti dia tuh malah kulkasnya tuh bisa kuning juga ya. Jadi malah kayak kelihatan nodanya itu nggak hilang-hilang. Ngomongin masalah kulkas, sebenarnya lampu di kulkas aku itu udah mati gitu ya teman-teman. Matinya tuh udah lama, tapi karena aku tuh sempat mau ganti lampunya, cuma kata suami aku lampu yang kita beli waktu itu kayak nggak cocok gitu. Jadi ya udah deh aku biarin aja gitu ya kulkasnya nggak ada lampu, tapi kan masih bisa jelas gitu ya untuk ngambil barang di dalam kulkas. Oke, dan ini tuh ada kayak bekas susu atau yogurt gitu ya, susah gitu aku elapin, jadi ini aku kayak kelupasin gitu aja pakai pisau.
Dan urusin kulkasnya alhamdulillah tuh udah selesai ya teman-teman. Semuanya tuh udah aku elapin. Dilanjut ini aku mulai mau food prepnya. Jadi sayuran yang pertama mau ke food prep itu adalah kangkung ini. Menurut aku semua sayuran daun itu yang lama itu metikin daunnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau masaknya itu pasti cepet habis. Karena kalau daunan itu misalkan dimasak dia tuh jadinya tuh kayak lebih sedikit gitu ya. Jadi misalkan aku bikin tumisan kangkung, biasanya itu aku campur dengan toge atau irisan tempe gitu. Dan ini untuk batang kangkungnya, biasanya tuh aku potong bagian yang kayak masih lembut dan aku belah dua biar gak ada uletnya. Untuk sayuran hijau yang kedua, di sini aku juga beli sayur katuk ya teman-teman. Karena kebetulan suami aku tuh katanya udah kangen gitu makan katuk. Jadi ini aku beli sayur katuk tapi satu ikat aja. Kalau masak sayur katuk biasanya tuh aku ya kayak masak sayur bayam ya. Biasanya tuh cuma aku kasih wortel atau juga irisan jagung. Dan untuk metikin daun katuk itu gampang ya teman-teman, cuma kita seret gini aja. Dan biasanya untuk daun yang udah kuning-kuning gitu aku buangin, jadi yang aku pakai itu yang hijau-hijau aja. Untuk sayuran hijau itu biasanya aku nggak langsung masak sekaligus banyak gitu ya teman-teman. Karena katanya sayur hijau tuh nggak bisa lama-lama ya, cuma sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi aku tuh kalau misalkan kayak masak bayam, kangkung, biasanya aku tuh bisa 2 kali masak. Jadi misalkan masakan sayur hijau yang udah aku masak di pertama itu udah habis, jadi aku bisa masak lagi kedua kalinya di sore atau malam gitu. Dilanjut sekarang aku lagi mau masukin jagung. Jadi aku tuh sebenarnya masih ada sisa satu jagung gitu ya. Dan ini aku beli lagi satu kantong plastik jagung dengan isinya itu ada 3 buah. Jagung ini pasti aku beli ya di setiap minggunya, setiap belanja mingguan. Karena menurut aku jagung ini termasuk awet dan juga bisa menjadi campuran gitu ya di sayur lainnya. Dicampur dengan sop oke, dicampur dengan sayuran bening juga bisa, dan juga tentunya anak-anak tuh karena suka banget sama jasuke, jadi kadang aku bisa bikin jasuke untuk anak-anak. BTW maaf banget ya teman-teman kalau di video kali ini agak berisik gitu, karena di saat aku lagi tag video ini tuh di siang hari gitu ya, jadi lagi ada anak-anak main dan juga lagi ada papanya di rumah. Jadi aku tuh tag video ini tuh hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya, aku lupa, di saat suami aku libur kerja. Jadi menurut aku kalau aku lagi tag video lagi ada suami aku itu tuh malah kayak agak risih gitu ya teman-teman. Karena kadang suami aku tuh datang untuk gangguin. Kalau nggak gangguin istrinya, kadangan tuh gangguin anak-anak juga gitu ya lagi main. Malah kadangan anaknya tuh diisengin gitu sampai dibikin nangis. Yuk teman-teman yang suami juga suka iseng, kalau kita lagi tag video boleh komen-komen ya di kolom komentar aku. Oke, kembali lagi ke videonya. Jadi ini tuh aku abis beli tahu kesukaan aku ya, tahu sutra gitu. Dan ini tuh setiap tahunya tuh kan biasanya kayak dua-dua gitu ya. Dan itu langsung aku potong-potongin. Dan untuk penyimpanannya aku tambah dengan air ya sampai menutupi tahunya. Dilanjut ini juga aku tuh tadi beli wortel ya sebanyak 4 buah, dan di sini tuh wortelnya itu aku pilih banget yang bagus-bagus menurut aku ya. Karena tadi itu di warung sayurnya tuh wortelnya tuh agak lumayan gitu yang agak jeleknya. Dan sekarang aku lagi mau petikin cabe. Jadi cabe ini aku tuh belinya seons gitu ya. Karena di warung sayurnya juga tuh cuma ada bungkusan kecil kayak gini. Jadi aku tuh tadi itu beli 2 dan masih ada kayak sisa setengah kantong gitu. Jadi ini semua cabenya mau aku gabungin aja di satu wadah. Dan untuk cabe yang isinya itu udah setengah, itu tuh agak layu gitu ya teman-teman. Karena tadi malam itu suami aku tuh abis bikin apa ya, lupa gitu. Tapi itu tuh cabenya nggak dimasukin ke dalam kulkas, jadi cabenya itu agak kelihatan layu gitu ya. Jadi biasanya itu pasti yang aku pakai duluan kalau mau masak. Dan sekarang aku lagi mau masukin tempe. Ini tuh mau aku gabung aja satu wadah dengan jamur enoki dan juga tofu.
Kemudian aku tuh ada sisa cabe gitu ya dari food prep aku di beberapa pekan yang lalu. Jadi aku tuh ada sisaan cabe caplak dan juga cabe rawit. Dan untuk kedua ini tuh mau aku pilih yang bagus aja dan keduanya mau aku gabungin aja di satu wadah. Jadi aku pilih yang bagusnya, yang masih bisa dipakai untuk masak, dan juga yang busuk-busuk aku buangin ya, dan aku gabungin di satu wadah itu biar nggak makan tempat, karena kan cabenya itu sama-sama tinggal sedikit. Dan sekarang aku lagi mau buangin bagian-bagian kol yang busuk. Dan kol ini tuh aku nggak beli ya teman-teman, tapi masih sisaan di food prep pekan lalu. Jadi ini bagian busuknya tuh aku buang-buangin aja biar nggak makin ke bagian yang lain ya. Dan ini untuk di pinggirannya tuh karena udah hitam-hitam juga, jadi aku buang-buangin. Sebenarnya tadi itu aku tuh kayak pengen beli kol lagi gitu ya teman-teman, beli kol yang kecil aja. Tapi di sana tadi tuh kolnya tuh kayak lagi jelek-jelek gitu ya. Aku pegangin daun kolnya tuh kayak udah mulai layu-layu. Jadi daripada aku beli, mending aku nggak usah beli dulu. Dan ini aku beli seri asam satu kantong tuh 5.000 ya. Dan untuk penyimpanannya aku taruh aja di plastik kayak gitu. Aku taruh di bagian bawah kulkas. Dan ini untuk ikan terinya tetap masukin di dalam plastik juga. Aku taruh di wadah itu. Untuk bawang bombay aku taruh aja di gantungan bawang. Dan bawang merah, bawang putih ini mau aku rendam dulu karena mau aku kupas-kupasin juga. Oke, biar udah mulai kelihatan rapih ya untuk food prep aku. Jadi ini semua yang udah aku masukin ke wadahnya, aku susun-susun dulu di meja ini ya teman-teman. Jadi biar kelihatan udah ketata semuanya ya. Dan tinggal aku tutup-tutupin aja nantinya. Jadi ini bawang-bawangnya aku rendam dulu ya, biar nanti itu gampang aku kupasin. Dilanjut ini aku mau rapihin untuk daun bawang. Jadi daun bawangnya itu aku buangin yang kayak bagian layu-layu gitu, sama di bagian bawah akarnya gitu ya. Dan ini tuh mau aku cuci dan juga nanti tuh mau aku potong 2 atau 3 dan aku masukin ke dalam freezer aja. Jadi kalau mau dipakai tinggal potong-potong aja deh. Oke, singkat cerita, jadi ini untuk tatakan-tatakan kulkasnya itu abis aku cuci gitu ya teman-teman. Karena kan ada bagiannya itu agak lengket-lengket gitu. Dan karena untuk mempersingkat waktunya, biar semuanya itu udah beres sekalian. Jadi ini untuk tatakannya itu biar cepet kering, jadinya tuh aku lap-lap aja ya. Dan bisa langsung aku pasang-pasangin. Karena biar semua sayuran tuh bisa langsung masuk juga ke dalam kulkas. Jadi untuk cuci-cuci tatakan kulkas tadi itu emang gak aku videoin ya teman-teman. Karena yang pertama dapur aku tuh tadi itu lagi berantakan banget. Dan juga kalau mau cuci-cuci itu kan agak risih gitu ya. Karena pasti itu aku tuh buka lengan gitu. Jadi tadi itu sengaja banget gak aku tag video aja. Karena kadangan juga ada bagian kulkas ini yang aku cucinya itu di kamar mandi. Alhamdulillah ini tuh kulkas aku udah mulai lumayan rapi ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku pasang-pasangin bagian-bagian kulkasnya. Jadi ini tuh sebenarnya ada tatakan kulkas aku tuh yang patah gitu ya teman-teman. Dan ini aku ganti dengan yang bahannya tuh akrilik. Dan untuk bahan ini tuh aku tuh nemunya di toko orange gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan tatakan kulkasnya tuh ada yang patah, teman-teman bisa beli di sini. Nanti untuk linknya bisa aku cantumkan ya. Oke, alhamdulillah inilah belanjaan aku di food prep kali ini ya teman-teman. Dan juga ada beberapa sayuran tuh yang aku rapihin lagi ke dalam wadahnya. Dan untuk belanjaan aku sayuran tuh di kali ini sekitar habisnya tuh 100 ribuan aja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, meskipun habisnya tuh 100 ribuan tapi dapat sayurnya tuh lumayan banyak gitu ya untuk bisa beberapa hari ke depan. Oke, setelah aku sedikit beberes ya untuk meja dapur aku yang sempit itu, ini langsung lanjut aja aku tutup-tutupin wadah food prepnya karena mau aku masukin ke dalam kulkas. Dan kadang ada sayuran misal nggak muat di wadahnya, biasanya tuh aku gabungin gitu ya ke wadah yang lainnya. Yang penting nggak makan tempat gitu.
Oke teman-teman, sekian videoku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa ya untuk selalu support YouTube channel aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.